Konflik Marsyanda dan sang ibu Rianti Sofyan memang masih menyisakan teka-teki dan tanda tanya. Jika benar Marsyanda dipaksa masuk rumah sakit dan dikurung selama 8 hari, lalu apa sebenarnya motif dibalik semua itu? Apakah benar semua itu seperti yang diungkapkan oleh Oce Kaligis sebagai pengacara Marsyanda, bahwa motif dibalik semuanya itu karena dipicu pergantian manajer? Ataukah Marsyanda memang dimasukkan ke rumah sakit karena memang Rianti merasa jika putrinya itu memang mengalami gangguan kejiwaan? Penggantian manajer, kemudian dia dipaksa disuntik seolah-olah mau dikasih kesan bahwa dia itu nggak sehat jiwanya, kan itu aja. Padahal dia nggak mau, dia paksa minum obat. Kemarin dia sudah ke rumah sakit Angkatan Darat, sudah ada tim dokter. Jadi untuk sementara pemeriksaan kepada dia tidak mengalami kelainan jiwa, itu aja. Ibunda Caca, Bu Rianti, memiliki rekam medis bahwa Caca memang mengalami gangguan masalah kejiwaan di 8 hari yang lalu. Saya sudah punya semua kok, jangan khawatir. Saya sudah siap kok. Ya. Semua tampak masih misteri karena baik Marsyanda maupun Rianti Sofyan nyatanya belum mau tampil berbicara untuk menjelaskan duduk persoalan konflik yang terjadi di antara mereka. Namun fakta yang terjadi saat ini, selain pernyataan pengacara Marsyanda bahwa semuanya dipicu oleh pergantian manajer, Marsyanda sendiri katanya memang sudah tidak tinggal bersama sang ibu, melainkan tinggal di apartemen yang ada di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ada apa sebenarnya di antara Marsyanda dan sang ibu sehingga harus pisah rumah? Benarkah ada perang dingin di antara ibu dan anak pasca Marsyanda memutuskan untuk tidak lagi memakai jasa sang ibu untuk menjadi manajernya? Ya, selayaknya pasangan suami istri pasti semuanya juga bukan keinginan sih, memang itu seharusnya seperti itu kan. Jadi ya, apa ya, normal-normal aja, suatu hal yang normal aja sih kalau dimasukkan ke rumah sakit aja harus ada pertanyaan berikutnya yang kita mesti tanya gitu. Kenapa kok mesti sampai dimasukkan ke rumah sakit? Kan orang nggak seenaknya bisa masuk rumah sakit kan. Jadi tidak hanya tertuju kepada anak pertanyaannya, tapi juga kepada orang tua. Apa sih yang nggak bisa diajak, tidak bisa diomongkan gitu atau dibicarakan, didiskusikan? Kok sampai harus diambil tindakan seperti ini? Saya nggak mengatakan bahwa hanya anak yang salah, tapi juga pasti ada hal yang tidak oke membuat orang tua dengan anak nggak bisa sejalan. Jadi mungkin orang tua juga mesti dipertanyakan. Gitu, berat. Itu salah satu contoh yang kita nggak berani masuk lah. Karena aku nikah sama Caca, kita sama-sama profesional, punya pekerjaan, Caca punya pekerjaan, kita sejauh ini kita belum kita campurkan, jadi itu materi yang dengan ibunya aku nggak tahu. Sederet pertanyaan masih menjadi teka-teki di balik kasus yang kini menimpa Marsyanda dan sang ibunda. Namun berdasarkan pernyataan pengacara Marsyanda bahwa sang klien telah mengalami tindakan pemaksaan serta tindakan tidak menyenangkan saat berada di rumah sakit, lantas akankah Marsyanda melaporkan ibunya sendiri ke pihak yang berwajib dan menjebloskannya ke dalam penjara? Ini semua sudah. Kronologis juga sudah. Kabar ribut-ribut Marsyanda dengan ibunya sendiri hingga berujung pada penyekapan Caca memang menambah daftar panjang masalah dan problematika yang tengah dihadapi olehnya. Bagaimana tidak, jika melihat ke belakang, banyak sederet kejadian yang ia alami, mulai dari depresi yang amat begitu dalam yang ia rasakan, hancurnya rumah tangganya dengan Ben Kasyafani, hingga ribut-ribut soal hak asuh anak. Lantas seperti apa sahabat sekaligus mantan kekasih Caca, Baim Wong melihat permasalahan ini? Dan akankah konflik ini akan berakhir dengan perdamaian? Entahlah, hanya waktu yang akan menjawabnya. Nggak tahu apakah dia nggak tahu benar atau enggak, nggak tahu benar nggak tahu enggak. Belum ada pernyataan sendiri dari Cacanya sendiri, dan nggak tahu juga belum lihat infotainment juga selama ini apakah udah ada komentar dari orang lain atau enggak. Jadi ya kita sih kalau jawab sih serba salah ya. Ya pribadi yang baik. Kalau saya ditanya seperti ini ya tanya aja sama keluarga deh. Kalau saya sih pasti ya tidak terlalu tahu lah mengenai keluarga yang sekarang ya. Saya nggak percaya dia punya gangguan jiwa, dia orang yang baik kok, dia punya agama.
pikiran sih kayaknya ya. Itu kayaknya ranah keluarga kali. Aku juga ranah keluarga yang aku juga sekarang bener-bener hati-hati banget untuk masuk dalam situ. Beneran deh. Minta maaf banget kalau pun bagaimanapun ini kan hubungan ibu dengan anak, ini hubungan darah gitu. Harusnya bisa lebih lunak, tidak dengan kuasa hukum, tidak dengan seperti itu. Nah, sampai ke arah jalur hukum juga pertanyaannya kan ada apa sih sampai seheboh gitu? Apakah yang satu punya power lebih banyak daripada yang lain sehingga tidak bisa berani untuk mengungkapkannya, atau kemudian ada hal tertentu yang membuat yang satu tidak bisa merasa seperti tidak bisa mengatakan apa yang dia inginkan gitu. Komedian senior Ginanjar kemarin genap berusia 50 tahun. Lantas benarkah jika kehadiran sang istri Susi Riyanti menjadi pelipur lara di tengah proses perceraian mereka? Dan apa yang membuat Susi tiba-tiba harus meneteskan air mata ketika bertemu Ginanjar? Benarkah ia menyesal telah menggugat cerai? Temukan kisah sesaat lagi hanya di Celeb On Cam.